Halo Sobat ISK, kali ini kita akan membahas serial kedua dari film Jared yang berjudul Veil of Fire yang dirilis pada Agustus tahun 2014. Film sequel Jared ini disutradarai oleh Don Michael Paul, kemudian dibintangi oleh Cole Hauser, Josh Kelly, Daniel Shiver, Bokeem Woodbine, dan Stephen Lang. Film ini akan mengisahkan sekelompok marinir Amerika yang dipimpin oleh Kopral Chris Marimet dalam misi pengiriman persediaan barang militer di wilayah kekuasaan Taliban. Namun dalam perjalanannya mereka terhambat oleh pasukan Navisil Amerika Serikat untuk misi penyelamatan seorang patriotis Afghanistan. Dan ini dia alur cerita filmnya. Diawali dengan pertempuran marinir Amerika Serikat melawan sekelompok pasukan Taliban di pos terpencil Amerika, yaitu base camp Cobra di wilayah kekuasaan Taliban yang berada di provinsi Helmand, Afghanistan, dipimpin oleh Sersan Dixon. Para marinir Amerika diserang dari berbagai arah oleh kelompok pasukan Taliban. Ketika mereka sedang membongkar muat barang, kita diperkenalkan dengan Kopral Chris Marimet, salah satu marinir yang bertugas mengangkut dan membawa barang persediaan militer. Kemudian kita diperkenalkan dengan Kopral Danny Kidler yang sedang menurunkan beberapa persediaan barang. Namun ketika Kidler meminta izin untuk mengangkut beberapa barang, Sersan Dixon menolaknya dan memerintahkan para pasukan untuk segera bergegas meninggalkan lokasi. Sayangnya dalam insiden ini Sersan Dixon tewas tertembak RPG. Scene selanjutnya berganti di pangkalan pop marinir Amerika Serikat, yaitu Camp Leader yang berada di provinsi Helmand, Afghanistan. Sekitar 68.000 pasukan Amerika Serikat berada di camp itu. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemimpin militer Amerika, yaitu Mayor James Gavin. Ia meminta Kopral Marimet untuk menggantikan posisi Sersan Dixon dalam misi terakhir sebelum mengakhiri kontrak tugasnya. Meskipun mereka tidak layak ditunjuk sebagai pemimpin pasukan, ia pun terpaksa harus menerimanya dan demi menyelesaikan kontraknya agar bisa cepat pulang dan bertemu dengan istrinya, Kopral Marimet mendatangi para rekan timnya, yaitu Danny Kidner, Rafael Soto, Justin Lee, dan Daniel Allen. Ia memberitahu kalau dirinya telah dipromosikan menjadi seorang pemimpin tim. Kemudian Mayor Kevin, Kapten Jones, dan seorang prajurit Tentara Nasional Afghanistan, yaitu Khalid Hasan Abdul Faisal, mendatangi Marimet dan timnya. Mayor Gavin memberikan tugas untuk mengantar persediaan ke pangkalan operasi di distrik Gamsir yang berada di selatan provinsi Helmand, Afghanistan. Namun sebelum berangkat menuju Gamsir, Kopral Kidner sempat mencurigai Faisal yang menganggap bahwa Faisal nantinya akan mencelakai mereka dalam perjalanan. Namun Marimet langsung memastikan kepada Kidner bahwa Faisal berada di pihaknya. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun berangkat menuju Gamsir. Chocolate chip only if it's baked hard. I heard you like it. Mereka terhenti karena adanya tumpukan sampah mencurigakan yang berada tepat 100 meter di depan jalan mereka. Untuk memastikan jalur mereka aman, Kopral Marimet tak ingin mengambil resiko dan menghubungi markas untuk meminta unit penjinak bom agar memeriksa tumpukan sampah di lokasi tersebut. Mereka pun menunggu hampir 2 jam. Faisal tidak tahan dengan cuaca panas, langsung bertindak sendiri. Ia keluar dan mencoba memeriksa tumpukan sampah tersebut. Namun Marimet yang mulai panik memerintahkan Kidner untuk menyuruhnya kembali. Ketika Faisal memeriksa tumpukan sampah tersebut, ia mendapatkan sebuah radio rusak yang ternyata hanyalah tipuan untuk menutupi bom yang sebenarnya tertanam di dalam tanah. Faisal pun mencoba memutuskan kabel detonator bom tersebut. Di samping itu Marimet begitu panik dan mendesak Kidner untuk menarik Faisal dari tempat itu.
Namun akhirnya bom berhasil dijinakkan setelah Faisal memotong salah satu kabel detonator tersebut. I told you not to fucking do it! I'm cool. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan mereka dihambat seorang perwira pasukan khusus Navisil Amerika, yaitu Kolausar, yang sedang dalam misi penyelamatan seorang wanita Afghanistan. Echo Company, Sit tight. Chris Merriman, Let's move. the rest of your team. Down. Get ready to roll, Marines. Seluruh pasukan ini telah tewas dan hanya mengisahkan ia dan seorang anggotanya. Ia meminta Marimet membawa mereka ke kamp terdekat untuk membawa pergi wanita tersebut dari Afghanistan. Namun di tengah perjalanan selanjutnya mereka diserang oleh kelompok Taliban yang sebenarnya ingin mengincar wanita Afghanistan tersebut. Karena komunikasi dengan mereka terputus, mereka mencoba bertahan melawan pasukan Taliban tanpa petunjuk dari markas. Get your ass! On the run, my friend! I need a mag here! Oh, Soto! Get down! Soto! Rich, clear! Dalam pertempuran ini, seorang anggota Navisil dan beberapa anggota marinir Amerika tewas di tempat. Seluruh persediaan yang mereka bawa juga hancur, sehingga Kolausar dan yang lainnya pun memutuskan untuk berjalan kaki melewati bukit. Di samping itu, Kolausar dan Marimet berdiskusi di suatu bukit. Marimet menanyakan identitas wanita Afghanistan yang dibawa oleh Hauser. Namun Hauser hanya menjelaskan kalau wanita Afghanistan yang bernama Anusan tersebut adalah orang yang sangat penting. Walaupun itu, ia meminta Marimet dan timnya untuk memprioritaskan wanita tersebut sebelum seluruh pasukan Taliban menangkapnya. Kolausar juga meminta Marimet membatalkan rencananya menuju camp outlet karena akan memakan banyak waktu. Kolausar memutuskan untuk pergi ke sebuah desa yang berjarak 20 km, yaitu Desa Minar. Di sana Kolausar memiliki kenalan seorang kapten polisi nasional Afghanistan yang mungkin bisa membantunya memberikan tumpangan untuk kembali ke markas besar. Keesokan harinya di kelompok marinir Amerika, Kapten Jones melaporkan kondisi tim Marimet bahwasannya misi transaksi suplai ke Gamstir telah gagal kepada Mayor Gavin. Ia juga melaporkan bahwa 5 orang anggotanya, yaitu Marimet, Lovail, Soto, Kitner, Allen, dan Faisal, tidak ditemukan. Beritahu bahwa seorang perwira tim Navisil juga hilang bersama mereka dengan sebuah paket bernilai tinggi, yaitu seorang wanita Afghanistan. Namun Kapten Jones tidak mengetahui wanita tersebut yang dibawa anggota Navisil. Setelah itu Mayor Kevin memerintahkan Kapten John untuk melakukan pencarian penuh para anggotanya yang hilang. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan menuju Minar. Di sini Anus bercerita kepada Ellen bahwa ia dan keluarganya dihukum oleh Taliban karena telah dianggap melanggar hukum syariah.
yang dimana para wanita dilarang untuk mengenyam pendidikan. Saat itu Taliban mengeksekusi adik kandungnya di depan matanya sebagai peringatan bahwa apa yang dilakukannya tidak boleh ditiru siapapun. Sehingga semenjak kejadian tersebut, ia berjuang untuk memberikan pendidikan dan kebebasan kepada seluruh warga Afghanistan. Hal tersebutlah yang membuat pasukan Taliban mengincarnya. Kemudian di tengah perjalanannya, mereka diserang oleh penembak jitu Taliban yang bersembunyi di balik rerumputan. Namun tak berselang lama, Kolosar menemukan lokasi para penembak jitu tersebut. Ia pun bergegas bersama Merrimet untuk mengitari rerumputan menuju lokasi para penembak jitu yang telah ditandai. Hingga akhirnya mereka pun menemukan lokasi para penembak jitu tersebut. Berhasil menyerang dan membunuh para penembak jitu. Lalu mereka kembali meneruskan perjalanan. Di sini Kolosar dan Merrimet baru menyadari jalan yang mereka lewati adalah ladang opinium milik petani Taliban. Hingga tak berselang lama, para pasukan Taliban yang melintas melewati ladang itu pun menyerang mereka. Sayangnya dalam insiden ini, Kolosar tewas tertembak. Hingga akhirnya Merrimet kembali memimpin timnya, dan ia memutuskan untuk melindungi Anus dari incaran Taliban. Setelah itu mereka kembali meneruskan perjalanan menuju desa Minar. Sesampainya di desa Minar, mereka mengunjungi sebuah tempat yang sebelumnya telah diberitahu oleh Kolosar. Mereka disambut oleh seorang kapten polisi Afghanistan yang merupakan teman dekat Kolosar. Di sini Faisal dan Merrimet menjelaskan kalau mereka mendapat perintah dari Komandan Nafisa untuk meminta bantuan membawa dan melindungi seorang wanita nasionalis Afghanistan menuju leadernya. Di samping itu, di markas Korps Marinir Amerika Serikat, terlihat seorang mayor mendesak Kapten Jones untuk melakukan pencarian tim Merrimet. Namun Jones menjelaskan bahwa cuaca yang buruk membuat tim reaksi cepat menjadi terhambat untuk melakukan evakuasi. Kapten Jones yang menjelaskan bahwa tim Merrimet membawa seorang wanita yang ternyata merupakan aktivis HAM satu-satunya dari Afghanistan. Ia merupakan tamu kehormatan Presiden Amerika Serikat yang harus menghadiri pertemuan di Washington dalam waktu dekat. Kemudian di desa Minar, Merrimet dan timnya masih menunggu persiapan dari pihak kepolisian Afghanistan untuk membawa Anus pergi secepatnya menuju markas besar Amerika. Namun tampak seorang pendukung Taliban yang mengawasi dan merekam mereka melalui sebuah jendela. Tak berselang lama, para pasukan Taliban pun datang mengepung mereka. Tim Merrimet dan para polisi Afghanistan pun mencoba bertahan dari serangan Taliban. No! Huh? I'm working on it! Daddy, get on that front window! Take out that machine gun! I got it! Got you, bitch. I'm crossing. Come on! Get down!
Namun seorang pasukan Taliban menembakkan RPG tepat ke arah bangunan tempat mereka berlindung, sehingga membuat seluruh pasukan di tempat tersebut tumbang. Hingga akhirnya pasukan Taliban pun berhasil menangkap Anus Hasan dan membawanya pergi. Setelah insiden tersebut, Merrimack dan sisa timnya mencoba menyusun rencana untuk menyelamatkan Anus sebelum ia dieksekusi mati oleh Taliban. Faisal memberitahu kepada Merrimack lokasi markas Taliban menyekap dan mereka pun memutuskan untuk beraksi saat dini hari. So we finding them one. Then we fight. Di sisi lain, Anus Hasan dibawa menghadap salah seorang pemimpin Taliban, yaitu Mullah Nafis. Ia menganggap bahwa Anus telah jauh melenceng dari hukum syariah dan lebih memilih idealisme Amerika Serikat. Namun Anus menegaskan kepada Nafis kalau membantai sesama manusia karena perbedaan keyakinan adalah hal yang tidak dibenarkan, dan tujuannya sendiri hanya untuk memperjuangkan kebebasan rakyat Afghanistan di mata dunia. Di samping itu, Merrimack dan timnya mencoba mencari keberadaan Anus di salah satu bangunan. Namun tak berselang lama, pasukan Taliban mengetahui kedatangan mereka saat sedang menghalau serangan. Merrimack mendengar teriakan Anus yang akan dieksekusi oleh Nafis tepat di bangunan yang berada di dekatnya. Ia pun berhasil menemukan Anus dan membunuh Mullah Nafis. Let's go. Let's get you out of here. Standard time. You know, for nothing. Daniel, let's go! Don't you have some paperwork to do? Untuk menahan pasukan Taliban yang mulai berdatangan, Kitner dan Faisal pun memutuskan untuk tinggal dan berkorban. Sementara itu, Merrimack, Allen, dan Anus melarikan diri dengan sebuah mobil. Forgiving. And anymore. Questions why he ever signed with you. Maybe to make a difference. He fights so that others can have. That's Marine. Hey. Kemudian Merrimack dan Allen berhasil selamat sampai ke markas. Anus pun berterima kasih kepada para marinir yang telah membantunya. Kemudian ia diberangkatkan menuju Washington. Sementara itu Merrimack dan Allen dibebas tugaskan dan film pun selesai.